Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aprianti, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah semester 5 dari STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Selamat menyaksikan. Pembahasan dalam materi ini ada 6. Yang pertama, pengertian, unsur, dan fungsi perencanaan. Yang kedua, perlunya perencanaan pembangunan. Yang ketiga, sifat, proses, dan peranan perencanaan ekonomi. Yang keempat, perencanaan dalam berbagai bentuk sistem ekonomi. Yang kelima, syarat-syarat berhasilnya suatu perencanaan. Yang keenam, perencanaan pembangunan di Indonesia. Pembahasan yang pertama, pengertian, unsur, dan fungsi perencanaan. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat. Perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur. Yang pertama, kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini dasar dari seluruh rencana. Yang kedua, adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut. Yang ketiga, perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Yang keempat, uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga, serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Fungsi perencanaan yang pertama, terdapat pengarahan kegiatan, pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, terdapat perkiraan potensi, prospek perkembangan, hambatan, dan risiko masa yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. Yang keempat, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Yang kelima, sebagai alat mengukur atau standar terhadap pengawasan evaluasi. Pembahasan yang kedua, perlunya perencanaan pembangunan. Dari sudut pandang ekonomi, perlunya perencanaan yang pertama, agar penggunaan sumber pembangunan terbatas dapat efisien dan efektif, sehingga terhindar dari pemborosan. Yang kedua, agar perkembangan atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Yang ketiga, agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. Pembahasan yang ketiga, sifat, proses, dan peranan perencanaan pembangunan. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh, komprehensif, atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional, seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri, dan sebagainya. Proses perencanaan ekonomi melalui beberapa tahap, diantaranya yang pertama, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut. Yang kedua, mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut. Yang ketiga, memilih berbagai cara, kegiatan, dan alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat, mengerjakan proses pemilihan kegiatan yang penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh kendala sumber daya dan organisasional. Peranan perencanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan, peran perencanaan berfungsi menyiapkan alternatif pilihan bagi suatu pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan alternatif pilihan itu, perencana harus mampu mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran umum, yaitu tujuan pembangunan. Pembahasan yang keempat, perencanaan dalam berbagai bentuk sistem ekonomi. Perencanaan dalam perekonomian kapitalis. Di dalam perekonomian yang didominasi pihak swasta, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, dalam perekonomian tersebut, perencanaan pada umumnya merupakan usaha yang dengan sadar dilakukan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi
dan harga-harga yang stabil melalui berbagai instrumen kebijaksanaan fiskal dan moneter. Oleh karena sistem mekanisme pasar yang benar-benar bebas dapat mengarah kepada situasi yang sangat tidak stabil yang dicerminkan oleh gejolak yang luar biasa dalam pendapatan dan pengerjaan selama kurun waktu siklus usaha. Maka, pemerintah berusaha secara aktif untuk menciptakan keadaan yang akan mencegah ketidakstabilan ekonomi tersebut. Perencanaan dalam perekonomian sosialis. Seperangkat sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para perencana pusat merupakan dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan komprehensif. Peranan perencanaan dalam perekonomian sosialis bukan hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan, akan tetapi juga berusaha melaksanakan rencananya dengan mengendalikan secara langsung kegiatan dari hampir seluruh unit-unit produksi dalam perekonomian secara keseluruhan. Perencanaan dalam perekonomian campuran. Penggunaan tabungan masyarakat dan pembayaran dari luar negeri dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk melaksanakan investasi pada proyek pemerintah dan memobilisir serta menyalurkan sumber daya yang langka ke bidang yang bisa diharapkan akan memberi sumbangan ke arah terwujudnya kemajuan ekonomi dalam jangka panjang. Kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah, mengarahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah pusat. Pembahasan kelima, syarat-syarat berhasilnya suatu perencanaan. Yang pertama, Komisi Perencanaan. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisir dengan cara yang tepat. Kedua, data statistik. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Ketiga, penetapan sasaran dan prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Keempat, mobilisasi sumber daya. Dalam perencanaan sebagai dasar mobilisasi sumber daya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri. Kelima, keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan. Keenam, sistem administrasi yang efisien. Administrasi yang baik, efisien, dan tidak korupsi adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. Ketujuh, dasar pendidikan. Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. Kedelapan, dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan di dalam suatu negara yang demokratis. Perencanaan memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Pembahasan yang keenam, perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan ekonomi masa Orde Lama. Pada tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi 3 Tahun Republik Indonesia untuk tahun 1948, 1949, dan 1950. Ditunjukkan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan. Pada tahun 1952, dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intinya adalah tetap sektor publik. Pada tahun 1956 sampai dengan 1960 telah berhasil disusun suatu rencana pembangunan 5 tahun. Pada tahun 1961 sampai dengan 1969
Berhasil disusun Rencana Pembangunan Nasional semesta berencana. Program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi pembangunan sejak Orde Baru sebenarnya berpangkal pada nation building approach dalam kerangka pertama, jangka panjang, pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu antara berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedua, jangka menengah, pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial dengan lebih bertitik berat pada pembangunan sektor pertanian dan pengembangan sektor sosial serta kelembagaan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah teman-teman, cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.